pertama kali pas ditawarin jadi narasumber di sini, yang ada di pikiran saya adalah kreatif banget. Karena kenapa? Berbeda dengan ini. Selain dari relasi tadi sudah disebutkan ya, tadi untuk belajar public speaking, terus untuk mengasah soft skill lah kayak gitu. Tadi kan saya sudah bilang alasan klise, tapi memang benar gitu. Itu yang saya rasain, karena kayak banyak orang-orang yang apa sih enaknya ikut organisasi kan capek gitu. Kita habis kuliah enakan juga pulang ke kosan main game misal gitu. Tapi kan kita nggak bisa seperti itu gitu. Kita butuh sesuatu yang bisa mengasah soft skill kita, dan itu kita nggak dapat di bangku kuliah gitu. Ya kita bisa dapat di organisasi. Contoh konkretnya, manfaatnya setelah saya pasca kampus gini. Saya kan sekarang menjadi tim dari salah satu IO namanya Perennial Event. Jadi itu IO yang menyelenggarakan khusus workshop makeup. Workshop makeup ini sama kayak pelatihan, seminar segala macam ya. Cuman ini di bidang makeup kayak gitu. Tapi dengan dengan peserta yang terbatas, biasanya sampai cuma 35 gitu. Terus kita ngundang pembicara MUA ternama Indonesia gitu. Jadi yang memang biasa jam terbangnya udah tinggi, terus yang biasa make upin artis dan sebagainya kayak gitu. Dan untuk meng-create sebuah event tadi, kita kan butuh yang namanya pengalaman di organisasi. Kalau di organisasi pasti udah terbiasa kan yang namanya ketemu event. Jadi PJ acara, PJ perlengkapan, kemudian PJ konsumsi dan sebagainya kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Kan di dalam dunia bisnis itu kan otomatis kita punya pesaing nih kan. Benar banget. Banyak banget kan pesaing A, B, C, D, E gitu kan. Gimana cara Mbak Rohma menghadapi pesaing-pesaing ini gitu kan? Ada nggak ide-ide kreatif gitu kan yang ngebuat kita itu harus berbeda gitu dari pesaing, ngebuat orang itu ngelirik kita nih gitu, memakai jasa kita. Benar-benar. Oke. Jadi kalau untuk masalah persaingan dalam dunia bisnis, semua bisnis pasti ada persaingan ya, nggak cuma di bidang MU aja, bahkan gamis pun sama seperti itu. Sekarang udah banyak sekali brand-brand yang udah ternama gitu. Nah, untuk menghadapi persaingan sendiri, yang pertama adalah meyakinkan dalam diri bahwasanya rezeki itu sudah Allah atur. Jadi kalaupun memang belum rezeki kita, mau kita kejar gimana pun ya belum dapat, tapi sebaliknya gitu. Itu yang saya tanamkan dalam diri. Kenapa? Karena gini, saya sering di cancel mendadak. Karena saya kan dulu tuh belum memberlakukan DP ya. Tapi sekarang kalau untuk wedding saya wajib DP. Jadi deal booking DP gitu. Kalau dulu belum. Jadi kayak Hamin 2 seminggu lah mendekati hari kan saya tuh paling banyak dapet job graduation ya kayak gitu. Itu sering dapet di cancel tiba-tiba gitu. Tapi ya udah, ya mungkin belum rezeki. Tapi karena saya ikhlas, ya udah belum rezeki, ternyata Allah ganti. Yang cancel 1 orang, yang booking lagi 5 orang. Nah, itu sebenarnya kembali lagi tadi kali ini kan saya pribadi ya gitu, kalau ngomongin masalah persaingan gitu. Yang pertama tadi ya yakinkan dalam diri bahwasanya rezeki itu sudah Allah atur gitu. Terus yang kedua, percaya diri dan kemampuan gitu. Dalam artian ya kita ini pemula gitu. Yang namanya kita di komen, kita di bahasa kemudian dijulitin, terus dibanding-bandingin, itu hal yang biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita justru malah terlalu mendengarkan apa kata orang, dalam artian yang tidak membangun ya, karena namanya kita hidup kan kita butuh pendapat juga, kita butuh penilaian orang lain, karena kita nggak tahu kalau orang-orang apa yang kita tahu kalau orang lain menilai kita gitu kan. Tapi dalam artian yang memang membangun, bukan yang menjatuhkan mental gitu. Karena saya banyak juga mengalami hal yang bikin down-nya ya tadi omongan-omongan kayak gitu. Tapi lagi-lagi ya harus percaya diri. Dan salah satu marketing yang pengen ke depan pengen saya fokusin lagi tadi, mau buat konten-konten kayak TikTok. Sekarang kan lagi ramai ya TikTok. Kalau nge-YouTube kayaknya belum, karena kalau untuk YouTube tuh kan harus punya peralatannya segala macam harus lengkap. Tapi kalau TikTok kan simple ya, kita pakai HP aja bisa gitu. Jadi kayak buat tutorial-tutorial makeup yang simple, kayak misal look eye makeup atau tips cara pakai ombre lips, Mbak Dea tahu lah ya, cara mixing complexion, foundation segala macam kayak gitu. Itu kan salah satu yang paling banyak peminatnya. Ya, dan Bima Sabartum juga yang bergerak di pertambangan, di konstruksi. Ini juga loh Mbak, main TikTok juga sekarang gitu kan. Karena kayaknya semua brand, semua apapun itu
TikTok lagi booming lagi booming ya. banget. Dan emang gimana ya, dengan video yang nggak terlalu panjang, Bener. tapi kayak yang Menarik. Musiknya gitu kan. bagus, Musiknya nggak bagus, ngebosenin. nggak ngebosenin. Dan jadinya tuh yang image TikTok yang dulu gimana kan ternyata sesuatu itu bisa kita tergantung gimana Kita cara manfaatkannya, kita benar. memanfaatkannya itu kan. Benar sih Mbak Rahma ya. Iya. Kan Bima Sabartum ini kan banyak lain bisnis nih di bidang konsultan pertambangan, konstruksi, lingkungan. terus juga lingkungan, otomotif, Ada dan makanan segala juga ya? macam. Iya, Aku baca kita di mau bio. benar. Kita itu nanti ada kuliner Kuliner. juga gitu. Jadi semua Keren-keren. lain bisnis gitu yang kira-kira sebenarnya kita tuh juga membaca peluang sih kan. Yang kira-kira ini peluangnya bagus nih. Ya, jadi itu menjadi salah satu list kita gitu kan, mau ngembangin bisnis apa nih ke depannya. Karena kan kalau kita punya bisnis nih, alangkah lebih baiknya kalau kita juga punya lain bisnis lainnya Benar. gitu kan. Jadi misalnya yang ini lagi kondisinya lagi down, yang ini lagi up, itu bisa menutupi gitu Mbak, saling membantu. Dan juga di Bima Sabartum ini kita tuh sering ngadain podcast, webinar gitu kan. Dan juga kita ada workshop, training, development. Semuanya tuh udah kita jalanin gitu Mbak ya, untuk kemajuan dari Bima Sabartum ini. Dan kita tuh mau buat e-commerce, udah dibuat sih, udah jalan. Dan insya Allah sebentar lagi tuh rampung. Jadi nanti di e-commerce itu kita tuh punya platform sendiri gitu Mbak. Misalnya teman-teman Sobat Bima yang mau pakai jasa kita, jasa konsultan, dari segi pertambangan, konstruksi, semuanya itu bisa di website kita nanti, namanya bisa.com. Namanya bisa.com. Platformnya. Ya, platformnya nanti. Nah di sana tuh selain semua list lain usaha kita muncul, di sana juga kita menjual produk gitu kan, produk alat-alat survei. Mungkin Mbak Rahma kan dari pertambangan ini familiar lah sama alat-alat geodetik gitu kan, kayak total station, GNS, drone survei, dan semuanya tuh bisa didapatkan di bisa.com, di e-commerce nanti. Jadi bentuknya tuh e-commerce, kita punya e-commerce sendiri. Ini yang nyewain. Ini bisa beli, oh ya benar. bisa sewa dan bisa memakai jasa kita melalui e-commerce ini. Jadi kan tiga nanti, keuntungan sekaligus. Jadi teman-teman nggak perlu pakai jasa. Ya. Itu menurut pandangan Mbak Rahma itu gimana tentang Bima Sabartum yang seperti ini? Jujur kalau pertama kali pas ditawarin jadi narasumber di sini, yang ada di pikiran saya adalah kreatif banget. Karena kenapa? Dari sekian banyak perusahaan konsultan, ini kan perusahaan konsultan di bidang pertambangan gitu ya. Terus ada konstruksi dan juga lingkungan. Bahkan ada bengkelnya juga. Nanti mau ke ini juga ke ranah kuliner. Dan saya langsung kayak wah keren. Karena jarang menurut saya perusahaan yang di konsultan terus dia punya line bisnis di luar dari konsultannya itu. Termasuk kayak buat podcast gini. Menurut saya malah baru ini kayaknya. Karena pas di awal diminta pun saya nggak kalau ternyata ini perusahaan konsultan tambang gitu. Pas si Arif yang nawarin kan, coba cek IG-nya aja mah gitu. Terus dibuka, oh ternyata ini perusahaan konsultan gitu. Keren juga gitu. Akhirnya kepo-kepo segala macam. Oh iya. Dan menurut saya ini salah satu langkah kreatif sih. Kenapa? Karena sekarang tadi persaingan semakin besar gitu. Kemudian perusahaan-perusahaan lain pastinya juga akan mengeluarkan ide terbaiknya gitu untuk memajukan perusahaannya masing-masing gitu. Dan menurut saya langkah yang diambil dari CV Bima Sabartum ini sudah sangat luar biasa, keren, dan pastinya semoga kedepannya konsisten, terus juga bisa dikembangin lebih besar lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk masalah ininya dengan tadi berbagai lini bisnis lain dari itu menurut saya udah keren banget sih kayak gitu. Apalagi bisa jual produknya juga, kemudian kita bisa juga jadi selain kita bisa pakai jasa dari
engineer di CV Bima Sabartum juga bisa beli produknya gitu. Karena memang bener ya, alat-alat tambang ini kan susah. Maksudnya nggak sembarang tempat kita bisa beli kayak gitu. Nggak kayak untuk apa sih otomotif mobil, motor dan sebagainya. Jadi kayak dengan Bima Sabartum menyediakan ini tentunya pasti bakal lebih mempermudah gitu, terutama perusahaan yang ingin melakukan misalnya survei kayak gitu, kemudian untuk eksplorasi, kemudian misalnya kayak untuk konstruksi juga kayak gitu. Jadi luar biasa. Terima kasih loh. Alhamdulillah seneng banget bisa jadi bisa tahu gitu ada CV Bima Sabartum. Dan kami tuh juga tadi sempat kita berbincang kan Mbak, bahwasanya di podcast ini sebelumnya nggak ada perempuan gitu. Iya. Jadi sekarang tuh kedatangan perempuan yang memberi warna baru lah gitu kan di podcast Bima Sabartum ini kan. Dan ini Mbak yang terakhir, ada nggak nih pesan-pesan untuk adik-adik mahasiswa ataupun kalangan fresh graduate yang lagi cari kerjaan ataupun yang udah kerja sekarang, ada nggak pesan yang bisa dibagi gitu kan? Yeah. Jadi kalau dari saya pribadi, kalau untuk mahasiswa yang pasti optimalkan kesempatan yang ada. Kenapa? Karena tidak semua anak-anak di Indonesia berkesempatan untuk mengenyam pendidikan sampai ke jenjang strata gitu, baik strata 1, 2 maupun nanti ketika strata 3 gitu. Jadi gimana caranya kita mengoptimalkan kesempatan dan juga waktu. Kenapa? Karena ya sebagai mahasiswa kita kan agent of change ya, iron stock dan juga social control gitu. Artinya kita bukan hanya mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa, tapi ada juga negara dan bangsa. Di mana sebuah negara atau bangsa itu ketika ingin maju ya harus punya pendidikan yang bagus gitu, harus punya pengetahuan yang baik kayak gitu. Dan itu soal tugas mahasiswa. Jadi optimalkan kesempatan yang ada, terus aktif-aktif di kegiatan yang sesuai dengan keinginan kayak gitu. Yang hobinya di ranah pergerakan silahkan optimalkan, misalnya ikut kegiatan di band gitu. Yang misalnya hobinya di keilmiahan, suka ikut conference, kemudian exchange segala macam, maksimalkan gitu. Kemudian yang hobinya di ranah keilmiahan ya bisa juga dengan ikut-ikut lomba sana sini segala macam kayak gitu. Kenapa? Karena itu penting banget, saya bilang penting banget untuk pasca kampus gitu. Dan itu juga sebagai salah satu bekal kita untuk mengarungi dunia pasca kampus gitu. Kalau misalnya kita hanya bermodalkan ijazah dan IPK, semua kita punya ijazah dan IPK kayak gitu. Tapi kan yang membedakan kualitas diri kita kan bagaimana personal kita gitu. Kita harus punya integritas, kemudian tanggung jawab gitu, kemudian kejujuran, kemudian juga amanah kayak gitu. Itu kan suatu hal yang siapa sih yang nggak kepengen misal kayak perusahaan punya karyawan seperti itu. Dan itu bisa dibentuk ketika pas masa perkuliahan, tentunya tanpa mengesampingkan kewajiban utama sebagai seorang mahasiswa gitu. Jadi tetap jalan organisasi, misal mau organisasi, kemudian ngampusnya tetap oke gitu, dan tetap lulus gitu, jangan sampai terbengkalai gitu. Kalau misalnya lulusnya agak ya kayak saya kan 5 tahun ya, teman-teman mungkin 4 tahun dari 3 tahun setengah gitu. Jadi ya manfaatkan kesempatan yang ada. Karena kalau saya pribadi pun emang udah meniatkan pengen lulus 5 tahun gitu. Benar-benar 5 tahun pas. Jadi ya beneran gitu di bulan September awal itu langsung sidang. Jadi benar-benar 5 tahun gitu. Ya jadi untuk mahasiswa itu. Terus untuk fresh graduate semangat. Pejuang amplop coklat sama seperti saya. Pokoknya rezeki nggak akan ketuker, nggak kemana. Usaha dulu aja, coba dulu aja, apa aja coba. Bahkan itu sih. Jadi tadi ya. Terus lagi-lagi ya yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesempatan nikmat untuk tetap bisa menghirup udara dengan bebas. Kemudian kita masih dikasih kesehatan kan pasti Allah kayak gitu. Jadi ya tetap berusaha untuk selalu belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Belajar lebih baik dari kita yang sebelumnya gitu, bukan merasa lebih baik dari orang lain gitu. Tetap memperbaiki diri, kemudian perbaiki juga kedekatan kita dengan Allah, dengan yang maha memiliki hidup gitu. Kenapa? Karena tujuan utama kita kan sebenarnya kita diciptakan untuk beribadah ya sebagai khalifah di bumi gitu, dan tujuan akhir kita adalah akhirat kayak gitu. Dunia adalah
tempat persinggahan, tempat kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal kebaikan gitu, pahala, supaya insya Allah ketika nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian kita insya Allah semoga dikumpulkan di surga Allah bersama keluarga dan orang-orang tercinta kita. Amin. Oh ya Mbak, satu lagi nih, tadi kan ini terakhir banget nih. Ini kan Indonesia udah merdeka berapa tahun ya? 76 ya, 76. Menurut Mbak Rohmah, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia jadi apa nih? Kalau saya pribadi, keinginan dan kita kan ada yang namanya, kita bakal ada di fase bonus demografi ya. Kalau teman-teman tahu bonus demografi, di mana usia potensial gitu, di mana usia di mana kita produktif gitu, kita masih tingginya semangat gitu, kayak gitu. Jadi harapannya ya pasti dengan bonus demografi itu membuat Indonesia semakin maju gitu, dalam artian ya baik dari segi pendidikan gitu, baik dari segi ekonomi gitu, terutama ekonomi ya, karena sekarang kita lagi di fase yang benar-benar sulit, pengangguran di mana-mana karena efek dari pandemi kayak gitu. Ekonomi juga pasti menurun dan banyak sekali orang yang untuk sekedar makan pun sulit kayak gitu. Jadi semoga kedepannya 100 tahun lagi Indonesia diberikan pemimpin yang memang benar-benar sebaik-baiknya pemimpin, yang paham bahwa apa yang menjadi amanah dan tanggung jawabnya akan dipertanggungjawabkan semuanya di yaumul hisab gitu. Jadi ketika diberikan kesempatan ya benar-benar menjalankan dengan sebaik mungkin, supaya kalau bisa meminimalisir terjadinya korupsi kayak gitu kan, kemudian KKN segala macam kayak gitu. Jadi baik dari segi pemerintahan, kemudian juga orang-orang di dalamnya, karena kan yang memegang punya wewenang dan kekuasaan untuk mengatur sebuah bangsa itu kan sebenarnya dipegang sama pimpinan gitu kan, baik presiden, kemudian ya legislatif maupun eksekutif gitu. Jadi pengennya ya tadi supaya ya lebih maju lagi, terutama dari segi perekonomiannya, pendidikannya, kemudian berusaha maksudnya ya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia gitu. Iya benar, supaya orang-orang hidupnya lebih sejahtera gitu. Kadang kan orang-orang kan ya nggak muluk-muluk pengen punya rumah mewah, mobil Lamborghini dan sebagainya gitu, minimal buat makan ya nggak susah lagi gitu, supaya seperti pendapatan kita itu bisa kayak di negara-negara maju gitu. Terima kasih ya Mbak Rohmah ya kesempatannya Bima Sabartu bincang-bincang sama kita, dan sangat inspiratif sekali teman-teman. Soalnya Mbak Rohmah ini kan seorang perempuan gitu ya, tapi mempunyai jiwa business woman gitu kan, dan sangat pintar gitu membaca peluang kan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Pesan dan kesan yang bisa saya ambil tadi sih dari perbincangan kita ini Mbak ya, bahwasannya satu, jangan takut mencoba apapun yang menjadi passion dan hobi kamu. Yang kedua itu harus konsisten gitu kan, karena setiap orang tuh ada kemauan untuk mencoba, tapi untuk konsisten itu sih yang sulit. Konsisten itu mahal ya. Setia yang mahal. Enggak sih. Untuk dalam waktu dekat ini apakah Mbak Rohmah mau menikah?